Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di pagi hari yang cerah ini, saya merasa sangat bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, karena dapat berbincang dengan gadis cantik yang luar biasa, Hana Wibowo, yang sudah lama sih sebetulnya saya kangen sama dia nih, udah lama nggak ketemu ya. Dulu waktu kecil, itu jadi murid lucunya saya ya, murid bahasa Inggris ya, sempat ya kita ya. Kursus pertamanya Hana bahasa Inggris, umur Hana waktu itu masih berapa saya lupa. Ya sekarang ternyata dia sudah menjelma menjadi gadis yang sangat cantik ya, dengan segudang prestasi. Nah kita ingin tahu nih apa saja sih prestasinya Hana ya. Nah mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Hana, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Alhamdulillah kabar baik. alhamdulillah. Sekarang Hana sudah lulus SMA ya? Ya, betul. Tahun Baru berapa? lulus. Tahun 2021. Oh, tahun 2021 ini sudah lulus ya? Masih homeschooling ya? Ya. Masih homeschooling. Um, uh, Ya. Terus tapi selain homeschooling ada juga kursus apa tuh ya Hana ya? um, Coding sekarang berarti aku udah coding atau lulus. apa? Hah? Oh, sekarang aku udah lulus Hmm? sekolah. Hmm? Homeschooling itu waktu aku SMA. Dan Oke. sebelum homeschooling itu aku sempat sekolah di coding school, tapi kemudian Aha. aku lanjut dengan homeschooling di rumah gitu. Oh gitu. Berarti waktu di coding school itu kira-kira kelas berapa itu? Kelas 10, kelas Kelas 1 10. SMA Kelas sampai 1 kelas 2 SMA ya? SMA. Kelas 1 SMA sampai kelas 3 atau Kelas 2. oh sampai kelas 2 kemudian lanjut homeschooling ya? Dengan siapa? Dengan mami atau ada PKBM? Eh, saya homeschoolingnya di rumah, yang mengajar Mm-mm. itu ibu saya sendiri, Mm-mm. kemudian belajar dari online dan sebagainya. Tapi kalau ujian kesetaraannya, UN-nya itu ikut PKBM. Oh ikut PKBM. PKBM mana? PKBM Al-Amiria. Oh Ameria. Di Kenapa kok Hana memilih homeschooling itu atas keinginan Hana sendiri atau atas keinginan ibu? Oke, menurut aku homeschooling ini benar-benar pilihan aku. Pertama Mm-mm. direkomendasiin sama orang tua aku, sama Mm-mm. mama aku. Mm-mm. Dan kalau ditanya kenapa homeschooling, sebenarnya menurut aku nggak ada alasan khusus. Menurut aku ini adalah metode belajar yang aku sukai, yang cocok dengan aku. Karena kan semua orang punya cara belajarnya masing-masing ya. Kalau aku nyaman dengan cara homeschooling, karena dengan homeschooling aku punya lebih banyak waktu untuk mengeksplor jati diri aku, minat bakat aku, dan sebagainya gitu. Oh gitu ya. Berarti emang cocok dengan programnya Mas Nadim ya, Merdeka Belajar ya. Benar. Merdeka banget dong. Merdeka. Merdeka banget ya. Terus bisa ngatur waktunya ya. Kan homeschooling itu juga harus punya disiplin diri ya kalau mau berhasil. Jadi nggak semata-mata ya udah belajar di rumah terus tidak terjadwal gitu atau belajar hanya pada saat suka gitu ya. Nah itu gimana caranya Hana kok bisa berhasil di homeschoolingnya? Menurut aku jelas homeschooling itu sangat butuh time management dan disiplin diri dari kita sendiri. Hmm. Karena kalau di sekolah kita tertib itu karena ada aturan, diawasi guru dan sebagainya, tapi di homeschooling kita benar-benar yang bisa mengatur, menertibkan diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu. Caranya aku untuk terus motivasi diri ya, aku uh, uh, ingatkan lagi diri aku, tujuan aku, dan lain-lain, mimpi-mimpi aku. Dan kalau misalnya aku benar-benar jenuh, benar-benar bosan dengan pelajaran, aku akan belajar hal lainnya yang menurut aku menarik gitu. Nah, Contohnya hal-hal seperti soft skill dan yang lainnya, contohnya seperti belajar, misalnya aku lagi bosan terus ya udah aku belajar editing video, aku belajar editing foto. Lagi bosan matematika ya udah aku belajar bahasa karena aku emang kebetulan tertarik juga di bahasa dan sebagainya. oh gitu ya. Itu frekuensi kejenuhannya gimana tuh? hmm Gak, ya tergantung tergantung aku sih, tapi Oh, aku iya. sendiri um,
emang di homeschooling ini sering menyibukkan diri aku lebih dengan mengikuti acara-acara di luar gitu, aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya seperti volunteer, kemudian ikut campaign, kampanye gitu, atau ikut konferensi, training camp dan sebagainya gitu. Tapi asik ya, belajar sama ibu tuh asik ya. Menurut Hana itu kan sekarang tuh banyak ya model homeschooling tuh ya. Ada yang memang jadi sifatnya kayak kursus, datang ke sebuah tempat kemudian bersama-sama di situ gitu ya, semacam komunitas gitu ya, atau memang dihandle oleh orang tua sendiri gitu. Menurut Hana apa sih perbedaannya, dan kalau misalnya dihandle sama orang tua gitu ya, kapasitas atau kemampuan orang tua sebagai guru menurut Hana harus seperti apa gitu? Kalau menurut aku, homeschooling itu kan memang banyak bentuknya, dan setiap orang itu punya kecocokan masing-masing gitu. Ada orang yang memang cocoknya ikut dalam bentuk kursus, ada yang ikut lembaga dan sebagainya. Kalau aku memang dari awal cocoknya diajar dengan orang tua aku. Kalau misalnya dibilang kapasitas seperti apa orang tua tuh harus bisa untuk mengajar homeschooling, aku nggak tahu secara umum, cuman yang aku saksiin dari mama aku, itu mama aku akhirnya belajar lagi sebelum mengajarkan anak. Akhirnya mama aku harus belajar pelajaran sekolah lagi supaya anak-anaknya paham, benar-benar paham, bukan cuma sekedar belajar tapi memang paham. Dan harus mama aku tuh waktu homeschooling itu benar-benar harus aktif untuk mencari kegiatan-kegiatan, karena anak homeschooling itu karena sekolahnya di rumah, jadi mungkin kurang bersosialisasi ya kalau katanya orang. Sehingga disitulah peran orang tua itu harus benar-benar aktif, nyariin komunitas, nyariin acara-acara, lomba-lomba dan sebagainya untuk memperbanyak networking kita gitu. Luar biasa ya, alhamdulillah ya punya ibu seperti Ibu Nova. Dan anak-anaknya luar biasa nih ya, anak-anaknya sangat luar biasa. Hana, terus ibu dengar juga kamu sekarang aktif di berbagai organisasi ya, di berbagai organisasi lokal maupun internasional. Sebelum sampai ke situ ya, menurut Hana, ibu pengen tahu nih, apa sih perempuan yang keren itu menurut Hana yang seperti apa sih Hana? Soalnya kamu kan perempuan dan menurut ibu kamu keren gitu ya. Nah menurut kamu perempuan keren itu harus seperti apa nih? Oke. Semua orang punya pandangan beda-beda ya tentang perempuan yang keren, tapi ini pandangan aku buat perempuan yang keren. Menurut aku, perempuan yang keren itu adalah perempuan yang mampu bersinar tanpa melupakan fitrahnya. Oh good. Emang fitrahnya apa perempuan, Hana? Oke. Maksudnya tuh kayak gini, perempuan itu, menurut aku, semua perempuan itu berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Perempuan ingin menjadi wanita karir, boleh. Perempuan ingin jadi ibu rumah tangga, boleh. Perempuan ingin jadi seniman, politisi, dokter, atau profesi-profesi lain, menurut aku itu semuanya boleh. Perempuan ingin sekolah sampai strata tinggi, atau perempuan ingin putus sekolah untuk menekuni bidang yang dia minati gitu. Itu semua boleh menurut aku. Perempuan itu memiliki hak untuk memilih bagaimana dia akan bersinar. Jadi jangan karena kita perempuan kita berpikir kita memiliki batasan. Selama kita mampu meraih dan masih tidak dilarang oleh agama ya, tidak melanggar agama, maka menurut aku kenapa enggak gitu. Nah, tapi kenapa aku bilang tanpa melupakan fitrahnya, karena lagi-lagi perempuan itu Allah menciptakan perempuan dan laki-laki masing-masing itu ada fitrahnya masing-masing, ada kodratnya masing-masing gitu. Kita tidak bisa mengubah itu. Jadi untuk perempuan yang keren di mata aku itu adalah mungkin dia di luar adalah perempuan, bisa jadi dia seorang presiden, bisa jadi dia seorang menteri, bisa jadi dia seorang polwan. Tapi ketika di rumah dia bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tidak diabaikan gitu. Contohnya memastikan ada makanan, memanage rumah tangga, ya, mengurus anak dan suami, termasuk mengungkapkan kasih sayang, bercengkrama gitu.
dan juga memenuhi kebutuhan rohani. Contohnya menanamkan kefahaman agama, juga nilai-nilai Quran hadis dan sebagainya. Gitu kalau menurut aku. Aduh, belibet banget ya. Keren banget, nggak ribet banget, keren banget Hana. Aduh luar biasa ya Hana. Jadi perempuan itu boleh bercahaya gitu ya, seterang matahari boleh gitu ya, atau bulan di waktu malam, tetapi jangan sampai melupakan fitrahnya gitu ya. Dan kayaknya filosofi seperti itu tuh hanya bisa diungkapkan atau difahami. Kalau diungkapkan mungkin siapapun bisa mengungkapkan, tapi difahami kemudian nanti dipraktekkan, kayaknya harus punya basic ya. Ya kan? Apa yang menurut Hana basicnya? Menurut Kefahaman Hana, agama, iya. iya kan? Semua berawal dari fondasinya kita harus paham agama dulu. Nah, kefahaman agama ya, basicnya itu ya, fondasinya adalah kefahaman agama. Jadi kalau misalnya kita paham agama, otomatis kita jadi tahu dan paham fitrah kita sebagai perempuan tuh apa ya, gitu ya. Ngomong-ngomong, Hana itu belajar agama dari mulai kapan ya? Dari kecil, dari lahir. Kecil. Dari kecil cabai ya. rawit. Dari cabai rawit ya. Oke, dari cabai rawit dan sampai sekarang masih terus ya. Hana dengar-dengar juga apa ya, tahfidz juga ya? Iya, benar. Aku sempat bukan asrama, sempat boarding school, di boarding school tahfidz. Jadi setelah keluar aku punya hafalan tahfidz, kemudian lanjut ikut tahfidz di kelompok waktu itu. Oh gitu. Itu juga bekal yang luar biasa ya Hana ya. Walaupun misalnya baru hafal beberapa juz saja, tapi itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Apalagi hari gini ya, sementara orang sibuk hanya dengan urusan dunia gitu, apalagi yang remaja ya. Tapi Hana punya basic yang kuat di agama ya Hana ya. Menurut Hana, basic yang kuat di agama itu mempengaruhi nggak terhadap karakternya Hana? Atau siapapun lah yang berbasic, yang agamanya kuat, menurut Hana karakternya seperti apa ya? Oke. Menurut aku kefahaman agama itu sangat berpengaruh pada karakter kita. Karena kita kan juga sudah diberitahu ya, kalau misalnya budi pekerti yang baik, kita semua ada di Quran hadis gitu. Jadi selama kita menanamkan hal itu dalam diri kita, insya Allah karakter kita juga akan bercermin seperti di Quran dan hadis gitu. Dan juga kalau kita memiliki kepahaman agama yang kuat, sehingga apapun yang kita lakukan, baik dalam urusan dunia ya, memutuskan apapun, misalnya kita menghadapi apapun, kita akan mengembalikannya lagi kepada hukum-hukum Allah dan Rasul. Dan menurut aku itu berpengaruh banget sih. Iya ya. Contohnya kita jadi lebih bersyukur, terus selalu bisa mencari jalannya syukur, selalu bisa positive thinking dan sebagainya. Pengaruh banget. Dan apalagi itu penting sekali di dunia Hana yang ibu lihat tuh sekarang gaulnya lumayan ya, lokal dan internasional. Kalau misalnya Hana tidak punya kefahaman agama dan karakter yang kuat gitu ya, apakah kira-kira Hana bisa masuk ke semua lingkungan itu? Itu menjadi modal Hana bergaul tidak? Aku nggak pernah merhatiin itunya sih, karena aku juga kalau misalnya baru kenalan sama orang, nggak semata-mata langsung mengajarkan agama dan lain-lainnya, tapi menurut aku itu pengaruh ke karakter aku, mungkin pembawaan aku gitu. Jadi ya karena kita terbiasa berbuat baik, terbiasa beribadah dan sebagainya, jadi ketika bertemu orang baru pun kita memancarkan aura positif gitu sih yang aku rasa. Itu ya, gitu ya. Jadi memang sebetulnya boleh dibilang kefahaman agama juga bukan tidak berbanding lurus sih dengan karakter, tapi karakter yang mulia itu derajatnya lebih tinggi ya gitu ya, daripada orang yang paham tetapi karakternya tidak baik gitu ya. Jadi penting sekali ya, karakter yang baik itu membuat Hana juga bisa bergaul di kalangan manapun, diterima dimanapun, ya kan? Walaupun Hana membawa label, misalnya Hana ini anak pengajian gitu ya,
tapi Hana bisa diterima dimanapun karena karakter itu, ya kan? Seperti itu ya. Oke, Hana, terus sekarang ya Hana ya, di usiamu seperti sekarang itu, menurut Hana nih, teman-teman perempuan Hana nih, itu kiprahnya seperti apa ya sekarang ini? Jadi perempuan menurut Hana di dunianya Hana, seumurannya Hana, apakah menurut Hana, mereka banyak yang berprestasi gitu ya? Atau bagaimana menurut Hana coba? Prestasi mereka itu sangat bisa diandalkan gitu di situasi yang sekarang ini, atau ada sih yang berprestasi tapi dari sisi tadi ya, dari sisi basic agamanya misalnya kurang gitu ya? Atau menurut Hana gimana sih kondisi realnya sekarang? Oke. Kalau menurut aku, ini mungkin secara umum ya, mungkin nggak bisa untuk laki-laki juga ya, perempuan dan laki-laki. Menurut pandangan aku sekarang ini, anak-anak seumuran aku secara umum, termasuk aku gitu, kita tuh sedang dalam fase semangat-semangatnya, energik-energiknya dalam menggeluti dunia gitu. Terlibat dengan acara-acara di luar, tenggelam dengan isu-isu sosial dan lain-lain gitu. Dan memang itu seiring berkembangnya zaman dan majunya teknologi ya, itu semakin banyak lahirnya mimpi-mimpi baru, terbukanya pandangan-pandangan baru tentang dunia dan sebagainya, sehingga sangat wajar kalau anak-anak sekarang itu mengejar cita-cita setinggi-tingginya gitu. Semakin wajar untuk kita anak-anak muda tuh gencar berprestasi dalam urusan keduniaan dan sebagainya. Itu sangat baik kalau menurut aku, baik banget gitu. Cuman ada satu note yang selalu aku tanemin ke diri aku sendiri gitu. Kita harus bisa jamin bahwa agama kita tidak kehilangan porsinya gitu. Kita boleh ngejar mimpi kita setinggi-tingginya, tapi kita harus tetap memprioritaskan agama kita, dan jangan sampai urusan dunia kita itu menghilangkan gairah kita dalam beribadah gitu. Jadi gitu. Itu justru kalau menurut aku kita harus jadikan tujuan kita mengejar dunia itu untuk selalu memperkuat akhirat kita gitu. Gitu ya. Jadi memang jangan hanya urusan dunia saja yang bergairah ya. Harus balance ya. Urusan ibadahnya juga harus sama-sama bergairah ya. Ya gitu ya. Karena itu penting ya, menjaga apa ya? Menjaga kesemangatan kita itu sangat penting ya, gitu ya. Terus Hana, bagaimana ya pendapatmu tentang situasi yang sekarang kan makin global ya, gitu, makin global. Tadi sudah dijawab ya, efeknya tuh bisa lebih mementingkan urusan dunia gitu ya. Nah, gini deh, terhadap pergaulan gitu ya, terhadap pergaulan di situasi yang sekarang ini, menurut Hana seperti apa, dan bagaimana seharusnya perempuan bersikap menurut Hana? Menurut aku, kalau membahas tentang pergaulan ya, berarti ini tentang pergaulan ya. Ya, pergaulan itu gimana pun juga sangat penting ya, karena kita kan hidup sebagai makhluk sosial, kita butuh berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, berbuat baik pada semua orang itu perlu, bersosialisasi itu penting, bahkan bergaul pun juga sebenarnya disarankan kan oleh Nabi gitu ya, supaya kita tuh nggak kudet gitu istilahnya, kita update dengan situasi yang ada, kondisi yang ada di sekitar kita, nggak ketinggalan informasi dan sebagainya gitu. Nah, kalau menurut aku, untuk perempuan-perempuan atau teman-teman yang lain di luar sana, jangan sampai pergaulan itu menggoyahkan prinsip Quran hadis kita gitu. Jadi jangan sampai karena bergaul itu memudarkan karakter kita sebagai orang iman gitu. Jangan sampai karena kita mau ikut ngeblend, mau ikut masuk gitu di circle gitu ya, istilahnya di circle gitu, di teman-teman yang lain, sampai kita akhirnya kehilangan jadi diri kita sebagai orang iman. Jati diri ya. Itu jangan sampai gitu. Jadi justru ketika bergaul, kita, kalau slogannya tuh, jadilah berpengaruh, jangan terpengaruh gitu. Iya, oke, benar ya, setuju tuh ya. Jadilah berpengaruh, jangan terpengaruh. Dan sepertinya itu memang terbentuk karena sejak kecil ditanamkan itu ya. Artinya
jati diri itu ternyata memang pentingnya ditanamkan sejak kecil, bukan ketika remaja baru mencari jati diri, begitu ya? Ya, Hana. Oke. Tadi Hana bilang intinya kita harus bisa berpengaruh dan jangan terpengaruh ya. Dan itu tuh kayaknya hanya bisa dicapai kalau kita ditanamkan jati diri itu sejak kecil, ya kan? Kalau jati dirinya baru ditanamkan atau kayak misalnya remaja kan sering ada, oh ini tuh nggak apa-apa tuh dia bandel kayak gitu tuh soalnya dia lagi mencari jati diri gitu. Nah itu tuh menurut ibu kurang tepat karena harusnya jati diri itu memang ditanamkan sejak kecil sehingga ketika beranjak remaja dia sudah punya jati diri. Jadi seandainya ada sesuatu di luar dia, seandainya ada pun pengaruhnya tapi tidak terlalu fatal gitu ya. Ada sih kena apa ya? Kena remah-remahnya sedikit tapi mungkin tidak terlalu fatal. Begitu ya Hana ya? Ya. Kalau menurut aku, kalau untuk yang istilahnya remaja yang udah terlanjur kelewatan masa kecilnya ya untuk mencari jati diri, di saat remaja pun kita bisa mencari jati diri asalkan mencarinya dengan jalan yang tepat, yaitu dari Quran hadis gitu. Kita kembalikan lagi ke agama gitu ya, masih ada waktu ya, masih sempat kok ya buat memperbaiki diri harapan. Ya. Iya, harapan. Kalau harapan itu sih sampai ketika umur kita habis, sebelum umur kita habis masih ada harapan untuk memperbaiki ya Hana ya. Luar biasa sekali, bijaksana sekali kamu Hana ya. Hana, nih mau tanya nih ya, sebetulnya kamu apa sih cita-citanya Hana? Oke. Cita-cita aku sebenarnya yang intinya aku pengen bisa menambah value diri aku, nilai diri aku, kemudian bisa memanfaatkannya untuk menyuarakan pendapat aku di mata dunia gitu, untuk membuat perubahan dan sebagainya. Luar biasa. Profesinya nggak menurut aku profesi itu nggak terikat, kita bisa melakukan, kita bisa merubah dunia apapun profesi kita gitu. Apapun gitu ya. Jadi profesi itu bukan suatu keharusan harus punya profesi tertentu, yang penting apa yang bisa kita lakukan untuk dunia gitu ya. Maksud Hana seperti itu ya? Wow, gitu ya. Nah, kebetulan nih tadi kan Hana bicara apa yang bisa Hana lakukan gitu ya. Ibu lihat di CV kamu gitu, kamu banyak sekali terlibat di komunitas-komunitas, di organisasi-organisasi, di organisasi mana saja, dan sejak kapan kamu aktif di komunitas atau organisasi itu? Oke. Kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya dari aku SD, mama aku udah gabungin aku ke komunitas apa ya itu? Pokoknya khusus anak-anak kecil gitu. Cuman kita emang komunitas kayak belajar ke kantor pemadam kebakaran dan lain-lain, emang satu komunitas sosial gitu untuk anak-anak gitu. Itu dari kecil aku emang udah dikenalin oleh mama aku dunia komunitas dan sebagainya gitu. Kemudian sampai aku SMP, mama aku juga masih mengarahkan aku untuk aktif ikut-ikut keluar gitu. Aku mulai waktu itu pertama aku ikut workshop juga, terus baru ketemu teman-teman yang akhirnya jadi komunitas aku gitu ya. Kita tuh jadi komunitas yang kemudian volunteer bareng, relawan bareng dan sebagainya gitu. Kemudian beranjak aku SMA, aku mulai aktif nyari-nyari sendiri, nyari nyari sendiri apa ya tadi? Nyari apa ya? Kurang kedengeran. Bisa diulang, sendiri apa? Nyari acara sendiri, nyari kegiatan sendiri, nyari organisasi sendiri gitu. Jadi aku sih lebih seringnya tuh ikut volunteer ya, kemudian acara kerelawanan gitu, kemudian berapa kali ikut konferensi gitu ya, konferensi nasional juga internasional gitu. Karena menurut aku kalau di konferensi itu kita bisa mengeluarkan pendapat dan suara kita gitu ya tentang isu-isu tertentu, dan menurut aku itu benar-benar mantap banget sih kalau bisa ikut kayak gitu. Kemudian yang sekarang aku lagi
juga lagi mendaftar ke beberapa organisasi, semoga aja keterima gitu ya. Terus Amin. lagi menjalankan internship juga. Oh gitu, luar biasa ya pengalamannya. Ini ya kalau apa? Kalau secara CV gitu ya kaya banget ya gitu ya, banyak sekali pengalaman ya apa nasional maupun internasional ya. Itu sangat Karena aku berharga tuh. orangnya nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba, iya nggak Nyoba ke apa-apa. semua hal. Kalau untuk sesuatu yang baik nggak apa-apa, coba-coba ya. Coba terus gitu ya sampai berhasil. Ya, Hana, terus kamu banyak sekali dong temennya ya? Ya, alhamdulillah. Itu salah satu, menurut aku salah satu keuntungan homeschooling Mm-mm. yang kadang justru disalahpahami oleh orang-orang ya. Justru aku ngerasa kaya akan temen dan teman aku justru nggak terikat di mana tempatnya, bisa dari pulau mana, dari negara mana dan lain-lain, dan tidak terikat usia juga gitu. Ada teman yang udah dewasa, aku punya teman yang bahkan udah menikah dan yang lain-lain kayak gitu. Justru aku sangat menikmati itu karena aku jadi terbiasa menghadapi berbagai macam orang, beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya. Iya, teman itu kekayaan tak ternilai ya Hana ya, gitu yang bisa mungkin iya memberi pengaruh baik sama kita ya kan, gitu kan. Nah, ini ada terdengar suara komat nggak apa-apa ya, kita lanjut aja tetap ya, kita tetap lanjut. Nggak terdengar kok di sini. Nggak terdengar ya di Jadi situ, gitu nggak terdengar di situ, tapi di sini terekam. Di sini terekam, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja nih, Mas Gilang, lanjut aja ya. Oke, jadi ya itu tadi, teman itu luar biasa ya. Teman itu harta tak ternilai sebetulnya ya. Apalagi yang memberi pengaruh positif terhadap kita, ya kan? Itu harus dipelihara tuh Hana. Jadi apa namanya? Menjadi networking ya. Ibaratnya seandainya kita tidak punya apa-apa tapi punya teman, itu udah suatu kekayaan, ya kan? Karena dimanapun kita berada, teman kita bisa bantu kita gitu kan ya, bisa saling membantu atau kita membantu mereka gitu ya. Di dunia internasional juga penting pertemanan itu ya Hana ya gitu ya. Nah sekarang Hana, kalau tadi Hana bilang sekarang sedang aktif di organisasi internasional. Organisasi internasional yang mana ya Hana? Oh ya, sebenarnya ini bukan organisasi, cuman aku lagi internship, lagi Oh magang internship, aja gitu. oke. Magang di International Model United Nation, International Model United Nation. Apa ya itu, bisa diceritakan apa itu International Model Ya, United ya. Nation? Oke. International Model United Nation itu sebenarnya adalah sebuah sebuah acara yang mana dia emang rutin. Sebelumnya dia rutin mengadakan setiap tahun gitu di negara yang berbeda-beda gitu. Itu merupakan sebuah konferensi sidang PBB yang sesungguhnya, yang mana orang-orang para peserta nanti akan menjadi delegasi yang merepresentasikan tiap negara di komite tertentu gitu. Itu aku itu sebenarnya Aimun itu adalah itu. Kemudian aku di situ internship sebagai official campus ambassador yang akan mengarahkan orang-orang yang berminat untuk mendaftar, membantu dan meluaskan, mensosialisasikan acara ini. Karena acara ini sangat baik gitu ya. Pengalamannya juga benefit yang didapat gitu, sertifikatnya diakui secara Kedutaan Besar Australia dan sebagainya gitu. Jadi aku ikut itu karena aku juga pengen menyebarkan dan mengajak anak-anak muda di luar sana untuk ayo kita buka mata, ayo kita bersuara. Ini ada dunia tuh butuh kita, our voice matter gitu. Jadi ayo ikut gini, di sini kita bisa berkontribusi dalam mengubah dunia gitu. Isu yang diangkat tentang apa ya? Apa setiap Isunya, periode berbeda-beda isunya atau bagaimana itu? Iya, berbeda-beda. Dan sekali periode sebenarnya dia mengadakan beberapa komite ya. Contohnya kayak UNESCO, dia mengangkat tema tentang edukasi di masa pandemi, gimana e-learning dan sebagainya. Kemudian ada UNEP gitu contohnya. UNEP itu mengangkat tentang lingkungan, mengangkat tentang
kebakaran hutan secara global dan yang lain-lain. Kemudian UN Women membahas tentang diskriminasi terhadap wanita. Kemudian ada yang membahas tentang pernikahan anak di bawah umur. Gimana sih? Gimana kita harus menghadapi itu dan sebagainya gitu. Itu menarik banget menurut aku. Gitu ya. Jadi kamu ikut di setiap subjek itu atau bagaimana, atau khusus misalnya periode ini yang diangkat adalah tentang ini dan kamu terlibat di situ, atau kamu ikut terlibat di setiap acara yang diadakan? Oh enggak, aku nggak terlibat di acaranya langsung, tapi aku yang mengarahkan teman-teman yang membantu mereka menunjukkan gimana caranya dan lain-lain gitu untuk mengikuti sidang MUN itu sendiri. Tapi aku juga udah pernah ikut MUN itu sendiri, konferensinya itu sendiri waktu itu. Kapan itu? Bulan apa ya? Beberapa bulan yang lalu lah. Waktu itu aku ikut masuk komite UNEP yang tadi aku bilang tentang global wildfires gitu. Oh gitu. Kebakaran hutan. Oh oke. Sebagai delegasi Indonesia. Dari delegasi Indonesia, berapa orang waktu itu dari Indonesia? Setiap negara itu hanya direpresentasikan satu orang. Jadi aku satu-satunya mewakili Indonesia. I see. Waktu itu masih sudah seperti ini, polanya melalui online gitu atau gimana? Jadi sebenarnya dia itu acaranya offline dan dia tuh pindah-pindah negaranya gitu. Waktu itu pernah di Vietnam, pernah di Thailand, India dan sebagainya. Cuman karena terhalang pandemi sehingga dia memudahkan akses, dibukalah IMUN ini secara online conference gitu. Wah, luar biasa ya, menarik ya. Semoga pandemi segera berlalu dan kamu bisa keliling dunia ya, mewakili Indonesia ya. Amin. Amin. Itu mungkin menjadi jalan kamu suatu saat untuk menjadi wakil Indonesia di UN. Gimana? Apakah kamu bercita-cita? Amin. Apakah kamu bercita-cita menjadi wakil Indonesia di UN? Iya. Wow, thumbs up gitu ya. Kira-kira apa yang kamu suarakan kalau kamu tuh betul-betul ada di gedung UN? Apa yang akan kamu suarakan? Oke. Yang ingin aku suarakan itu ya sebenarnya bisa dalam aspek apa aja ya, karena intinya tuh aku pengen Indonesia itu segera termasuk negara yang cepat berprogres dalam mencapai Sustainable Development Goals gitu. Sustainable ya, oke. Intinya itu, karena kan sebenarnya semuanya udah dirangkum di situ sih, dan aku pengen banget bisa memberikan suara aku di topik-topik tersebut, isu-isu tersebut. Terus sejauh mana ya usaha kamu untuk memberi sebagai influencer ya buat teman-teman kamu nih, terutama ya teman-teman ngaji kamu nih gitu ya, kayak luar biasa loh. Jangan cuma Hana aja gitu yang bisa muncul kan. Apa yang sudah kamu lakukan supaya teman-teman kamu bisa mengikuti jejak kamu? Ada? Aku bukan influencer sih sebenarnya. aku cuman kalau ada kesempatan aku berbagi pengalaman, kemudian aku berbagi hal-hal. Berapa kali juga aku ngajak teman-teman aku dimanapun itu, ayo mau nggak ikut ini dan sebagainya gitu. Tapi aku nggak tahu itu pengaruh sama mereka atau enggak, karena aku bukan influencer. Aku cuma berusaha yang terbaik aja. Respon mereka seperti apa respon mereka? Alhamdulillah ya, kalau menurut aku zaman sekarang itu anak-anak muda atau kebanyakan orang memang sudah mulai terbuka dengan isu-isu sosial gitu. Mereka mau mengerti dan mereka peduli gitu. Bahkan mereka kadang kita bisa berdiskusi tentang hal itu gitu lama gitu. Gitu. Sekarang tinggal gimana caranya menarik mereka supaya membuat langkah nyata gitu, terlibat langsung. Nah itu tadi, bagaimana caranya membuat mereka melakukan langkah nyata? Apakah sudah pernah berhasil? Dari hal kecil misalnya? Ya, contohnya gimana? Contohnya misalnya teman-teman Hana lah ya. Terutama ini loh, kita kita tahu ya, kita punya slogan 3 best education, ya kan? Best Muslim, best karakter, best achievement. Best Muslim dan best karakternya mungkin beberapa
sebagian besar lah yang mungkin sudah dapat gitu ya. Achievementnya ini apakah kira-kira menurut Hana bisakah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang kita bisa achieve bareng gitu ya, atau paling tidak ya gimana ya, membangkitkan apa semangat mereka, keinginan mereka untuk bisa achieve ya sesuai kemampuan dan bakat dan kemampuan mereka atau kompetensi mereka. Itu menurut Hana gimana? Kalau untuk ngebangkitin mereka bisa biasanya aku berikan, ya aku ajak diskusi, kemudian aku berikan pandangan-pandangan, bertukar pikiran dan sebagainya. Kemudian aku encourage mereka, aku semangatin mereka gitu. Kalau hal ini atau hal isu-isu ini itu bisa berubah, ya itu bisa berubah kalau kita semua tuh mau bergerak gitu, kita semua mau gitu. Tapi ya pilihan itu sebenarnya kita itu hanya bisa melakukan kalau memang ada kemauan dari diri kita gitu. Jadi aku cuman berusaha sebaik mungkin, kemudian adapun itu mereka mau atau tidak, yang penting aku udah berusaha. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan yang masuk. Katanya gini, gimana sih? Nah ini kayaknya agak terkait ya dengan yang tadi ya. Bagaimana sih cara Hana menyikapi teman-teman sejawat, maksudnya teman-teman seumuran Hana lah gitu ya, yang kurang percaya diri dalam menentukan langkah gitu, mau jadi apa sih saya gitu. Kalau misalnya karirnya maunya yang mana sih gitu. Katanya gimana tuh cara Hana menyikapi teman-teman yang masih kurang percaya diri gitu. Itu seperti apa, Han? Oke, agak berat ya. Agak berat ya. Kalau menurut aku cara meyakinkan teman-teman itu gini. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencapai sesuatu itu adalah mengambil langkah pertama. Ambil langkah pertama aja dulu gitu. Karena selama kita belum mengambil langkah pertama, itu nggak akan pernah terjadi gitu. Jadi yang pertama kita harus nyoba dulu gitu. Teman-teman kalau misalnya menginginkan sesuatu, apa sih emang yang ngebuat teman-teman itu nggak percaya diri? Kalau yang buat teman-teman percaya diri itu adalah hal-hal misalnya yang berkaitan dengan sepertinya lingkungan aku tuh nggak mendukung, sepertinya aku seandainya aku mau pun aku nggak bisa percaya diri karena udah banyak orang lain yang startnya udah jauh lebih dari aku gitu. Mereka udah alasannya, aku cuma pengen ngingetin teman-teman kalau semua orang itu punya timeline hidupnya masing-masing gitu. Teman-teman bisa mulai, ada orang-orang yang mungkin dia dari awal sudah memiliki privilege ya, dia bisa mulai lebih dulu dan sebagainya. Ada teman-teman yang tidak gitu. Itu nggak masalah karena yang penting itu adalah perjuangan gimana kita mau meraih itu gitu. Jadi semua orang tuh punya timeline hidupnya masing-masing. Teman-teman mulai sekarang yang jelas teman-teman nanti bakal mencapai itu gitu. Gak usah ngebandingin sama orang lain gitu. Orang lain mungkin mencapai duluan, tapi teman-teman suatu hari juga bakal bisa mencapai. Jadi jangan takut, jangan gak percaya diri gitu. Teman-teman harus mulai dulu. Kalau teman-teman mau ngelakuin sesuatu, kebanyakan overthinking lagi, kita harus ngasih kesempatan untuk dunia mengenal kita. Wow, kita harus kasih kesempatan untuk dunia mengenal kita ya, dan lakukan aja gitu ya, karena ribuan langkah itu dimulai dari satu langkah, ya enggak? Langkah pertama, ribuan langkah ke depan itu dimulai oleh langkah pertama, ya gitu ya Hana ya. Kayaknya ngobrol-ngobrol kita nggak akan selesai-selesai deh Hana ya, sampai besok pagi ya. Banyak banget yang mau Ibu gali dari kamu, dan kamu betul-betul kalau kamu bilang tadi, saya bukan influencer, kayaknya kamu influencer deh, ya gitu ya. Jadi kamu menginspirasi banget ya. Mungkin kita akan bikin podcast lanjutan kali ya, to be continued ya ini kayaknya nih. Pertanyaan-pertanyaan tadi baru salah satu pertanyaan, mungkin nanti ada pertanyaan lain ya. Kita akan jawab
kalau misalnya pertanyaannya lewat IG ya kita mungkin akan jawab di komen IG atau di komen YouTube ya Hana ya. Apa namanya? Eh, karena waktu kita juga terbatas ya. Mungkin ngobrol-ngobrol kita di pagi hari ini kita batasi, kita cukupkan sampai sekian dulu. Oke. Saya sih berharap kita akan ngobrol lanjutan deh. Dan Ibu ingin dengar cerita pengalaman-pengalaman seru kamu yang lain ya, yang luar biasa, yang pasti banget bisa mempengaruhi yang lain ya, mempengaruhi baik pasti ya, mempengaruhi baik terhadap yang lain. Terakhir nih, ada pesan yang ingin Hana sampaikan lagi buat teman-teman, buat perempuan-perempuan Indonesia, buat perempuan-perempuan yang teman-teman ngaji kamu? Apa ya? Tunggu, aku nggak persiapan pengen ngomong ini, jadi aku bingung. Pesan aku untuk teman-teman semua itu kita kayak tadi yang aku bilang, kita harus berani memulai gitu, karena yang ngebuat aku bisa sampai sekarang juga itu karena aku nekat awalnya mau ikut gitu, akhirnya aku bisa sampai sekarang, dan aku pengen teman-teman juga bisa memulai langkah pertama sehingga bisa menjadi sosok yang teman-teman inginkan gitu. Oke, Gitu aja Hana, ya luar biasa. Thank you. Alhamdulillahi jazakillahu khairah. Ternyata memang formula 3 best itu luar biasa ya. Kalau kamu seorang best muslim, kamu juga punya karakter yang the best gitu ya, pasti kamu akan bisa achieve sesuatu yang the best. Ya nggak? Setuju nggak Hana? Ya kan? Oke ya. Ibu cuma bisa berdoa nih, support juga tentunya, semoga apa yang Hana cita-citakan semua bisa tercapai dan kamu bisa bercahaya ya, bercahaya sangat terang dengan tidak melupakan fitrahmu sebagai perempuan solihat ya Hana ya. Oke, salam buat keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakillahu khairah. Amin. Amin jazakillahu khairah. Oke. Udah ya, selesai.